Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ja'ala Ramadana syahran mubarakan wa farada alaina siyama li ajli taqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil mujtaba wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Hadirin jamaah salat Jumat, para tamu undangan Allah yang mulia. Dengan rasa haru, gembira, namun masih cemas, kita tetap senantiasa memanjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya kepada kita yang dengan limpahan nikmat-nikmat-Nya yang tak terhingga. Dan salah satu nikmat yakni Allah berikan kita nikmat hidup sampai saat ini, sehingga kita masih bisa untuk melaksanakan tugas kewajiban kita sebagai hamba-Nya. Salah satunya adalah kita menunaikan sholat Jumat bersama di tempat yang mulia ini. Salawat teriring salam yang berkekalan senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, selaku panutan kita, suri tauladan kita, yang senantiasa kita berusaha untuk mempelajari dan menelusuri jejak langkah kehidupannya, agar kita bisa mengikuti dan menjalankan risalah-risalah yang telah disampaikannya. Semoga Allah mudahkan kita, beri petunjuk kita, sehingga kita bisa menjadi bagian daripada umatnya yang bisa menghidupkan sunnah-sunnahnya hingga yaumil qiyamah, dan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di hari akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, tinggal menunggu jam saja kita akan sampai kepada satu masa, satu bulan yang teramat mulia, khususnya adalah bagi umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang jika kita sampai kepada masuk bulan Ramadan di tahun ini, bulan yang teramat suci dan disucikan, lagi mensucikan, maka dari itu merupakan satu anugerah yang teramat besar, nikmat yang tak terhingga, manakala Allah berikan kesempatan kita untuk bisa masuk berjumpa dengan bulan Ramadan yang akan datang ini. Namun demikian, kita tak pernah tahu qadarullah seperti apa untuk kita. Dalam waktu yang singkat pun, kita tak pernah bisa untuk menentukan nasib kita. Maka dari itu, doa yang kita panjatkan selama 2 bulan ini tetap
paling tidak ujungnya masih tetap berlanjut. Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Karena bisa jadi kalau nanti malam adalah satu Ramadan, mungkin setelah ini kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita tidak berjumpa dengan Ramadan. Dan hanya kehendak Allah yang bisa menentukan kita bisa sampai kepada Ramadan atau tidak pada tahun ini. Dan kita berandai-andai, andaikan Allah berikan kesempatan kita untuk bisa bertemu dengan Ramadan untuk tahun ini, maka gunakan Ramadan tahun ini adalah dengan yang sebaik-baiknya. Karena bisa jadi ini adalah Ramadan terakhir juga buat kita. Itu pun kalau kita bisa sampai kepada akhir Ramadan. Hadirin yang dirahmati Allah, betapa luar biasa Ramadan itu Allah janjikan. Sebagaimana yang Allah sampaikan dalam sebuah hadis qudsi, yaqulullahu azza wa jalla fi kulli lailatin min ramadana salasa marrat. Allah itu memanggil kepada hambanya pada setiap malam di bulan Ramadan sebanyak 3 kali Allah panggil. Apa panggilannya? Hal min sa'ilin fa'utiyahu su'al. Adakah orang yang meminta pada malam ini, maka aku penuhi permintaannya. Hal min ta'ibin patu ba'alai. Adakah orang yang bertobat pada malam ini, aku terima tobatnya. Hal min mustaghfirin faghfir lahu. Adakah orang yang meminta ampun malam ini, aku ampuni dia. 3 kesempatan yang Allah berikan ini sudah lebih dari cukup untuk kebutuhan kita hidup dari dunia sampai akhirat. Di bulan Ramadan itu siapa yang meminta, Allah udah janji akan Allah penuhi permintaannya. Mau minta apa kita? Dan di bulan Ramadan itu orang yang siap untuk bertobat, maka diterima tobatnya. Orang yang minta ampun, Allah ampuni dosa-dosanya. Itulah keistimewaan bulan Ramadan. Mengapa Ramadan itu menjadi bulan yang terbesar bagi kita? Maka dari itu Allah itu panggil untuk melaksanakan ibadah Ramadan adalah orang-orang yang khusus. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang benar-benar beriman. Bukan cuma sekedar punya iman, tapi orang-orang yang benar-benar beriman. Karena banyak orang yang beriman, tapi dia tidak mampu untuk mengisi Ramadan dengan baik. Yang mampu untuk mengisi Ramadan sebagaimana mestinya yang dikehendaki Allah hanya orang yang imannya benar-benar beriman, bukan sekedar iman. Mengapa? Karena pada endingnya, pada akhirnya dari perbuatan kita di bulan Ramadan itu menjadikan kita menjadi hambanya yang bertakwa. Dan hambanya yang bertakwa itulah hamba yang dicintai dan mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada kesempatan ini khatib mengingatkan kepada diri khatib sendiri dan juga kepada jamaah, mari kita tidak melaksanakan ibadah Ramadan itu seperti yang lalu-lalu saja. Tapi harus ada peningkatan dari kualitas ibadah kita menjadi tingkatan yang jauh lebih baik dan lebih tinggi. Setidaknya ada 4 tingkatan dalam Ramadan. Ini yang perlu kita ketahui, kita berada pada level yang mana? Pada level syariat, level yang paling rendah. Orang itu berpuasa, dia hanya menahan lapar dan haus, dan yang membatalkan puasa dari sejak terbit fajar sampai dengan terbenam matahari. Secara fikih,
Kalau itu bisa kita amalkan, maka kita sudah sah puasanya. Yang penting tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri yang membatalkan puasa dari sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Dari sejak imsak sampai dengan datang waktu maghrib. Maka dianggap sah puasanya. Tapi ketika naik kepada level yang lebih tinggi, itu belum tentu kita berarti sudah berpuasa. Karena pada level yang kedua, level thariqahnya, ada yang harus kita bina lagi selain daripada menjaga hal-hal yang membatalkan puasa. Kita harus jaga daripada anggota badan dan indera kita. Dijaga tangannya agar tidak melakukan perbuatan yang tercela. Dijaga kakinya agar tidak melangkah ke tempat yang maksiat. Dijaga pula matanya agar tidak melihat yang tidak semestinya. Dijaga telinganya agar tidak mendengar suara-suara yang akan merusak keimanannya. Dan menjaga makannya agar tidak memasukkan makanan yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kita mampu menjaga dari hal-hal yang membatalkan puasa, tapi mungkin kita lalai daripada menjaga mata, menjaga lisan. Mungkin ada makanan yang kita makan, tapi di situ ada barang-barang yang haram. Maka ketika itu terjadi, puasa kita hanya baru sampai level 1. Hanya baru menjaga hal-hal yang membatalkan puasa. Tapi kita tidak mendapatkan apa-apa. Itulah yang disitir dalam satu hadis. Berapa banyak orang yang berpuasa, tapi dia hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Karena dia hanya bisa menjaga hal-hal yang membatalkan puasa. Tapi tidak bisa menjaga yang lebih dalam dari itu. Pada level yang ketiga yang lebih tinggi, puasa secara hakikatnya adalah mengendalikan jiwa kita agar tetap ingat dan taat kepada Allah. Maka bukan sekedar menjaga anggota tubuh, bukan sekedar menjaga lisan, mata, telinga, dan makanan, tapi pada level ini harus mampu mengendalikan hati dan pikiran. Bagaimana hati kita ini tetap ingat kepada Allah, hati kita ini bersih dari segala penyakit-penyakitnya, dan pikiran kita pun lurus, tidak ada pikiran-pikiran yang tercela. Bisa jadi anggota tubuh kita bisa kita jaga. Bisa jadi kita bisa memilih dan memilah makanan-makanan yang pantas dan halal untuk kita makan. Tapi mungkin kita lalai menjaga hati dan pikiran. Maka ini pun belum bisa kita mencapai kepada derajat puasa yang semestinya. Ketika ini bisa kita lewati, maka insya Allah kita akan bisa sampai kepada level yang tertinggi. Kita sudah bisa bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang-orang yang mengenal Allah adalah orang-orang yang hatinya bersih dan pikirannya bersih. Kalau hatinya bersih, pikirannya bersih, pasti perbuatannya pun akan bersih. Ketika itu semua bersih, maka Allah yang Maha Suci akan mencintai dia. Dan pasti dia pun akan mencintai Allah yang Maha Suci. Dan di sini tidak bisa kita terangkan pengalaman yang akan dia rasakan. Hanya dia bisa merasakannya sendiri. Ketika pada tingkat makrifat yang bermain adalah nasa. Bukan logika. Dan inilah yang ingin kita capai. Maka dari itu, jangan stuck kita hanya pada kebiasaan seperti yang lalu. Kita berpuasa seperti itu dan itu saja. Tapi mari bersama-sama kita meningkat kepada tingkatan yang lebih tinggi. Kalau bisa sampai dengan akhir hayat kita bisa mencapai puasa yang semaksimal mungkin. Di mana Allah bisa meluluskan kita menjadi hamba-hambanya yang bertakwa. Maka dari itu kesempatan yang terbaik, andaikan Allah sampaikan kita kepada bulan Ramadan besok, jangan lupa gunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya.
karena kita belum tahu apakah kita akan bertemu lagi dengan Ramadan yang akan datang nanti atau tidak. Bahkan untuk Ramadan besok pun, wallahu alam, kita akan bisa sampai kepada akhirnya. Yang jelas satu detik pun waktu yang Allah berikan kepada kita jangan digunakan dengan sia-sia untuk bertobat dalam waktu sesaat. Andaikan itu tobatan nasuha, Allah akan terima dan insya Allah kita akan bisa menjadi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad Allahu samad. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, mari sama-sama pada khutbah kedua ini kita bermunajat kepada Allah, memohon kepada Allah, karena hanya Allah yang mampu menentukan kita untuk bisa sampai kepada apa yang kita harapkan. Dan kita memohon kepada Allah agar Allah senantiasa berkenan untuk memberikan kesempatan kepada kita dapat melaksanakan ibadah Ramadan pada tahun ini dengan sebaik-baiknya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala alihi sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala alihi sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa li walidayna. Allahumma ighfir lana wa li walidayna. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha fil barri wal bahri kulluhum. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunina waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nari wal afwa inda hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yazkurkum was'aluhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.